Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kula, gue Uki. Dan gue Oki. Hari ini nggak kerasa udah episode kedua. Ya, baik benar baik. Minggu kali ini kita bakalan ngobrolin tentang sesuatu yang penting. Betul, boleh. Apa itu? Tempat usaha kali Pik. Ya. Tempat usaha. Kemarin kan sempat kita bahas rumah tinggal, sekarang tempat usaha nih Pik. Berhubung karena pandemi wabah corona ini banyak orang muter otak nih Pik, bingung gitu. Wah, di tempat kantor, di tempat kerja nih, ya gitulah. Intinya banyak waktu yang terbuang sia-sia Pik. Gimana caranya tetap roda ekonomi berputar. Jadi gimana caranya kita bahas tempat usaha. Nah, ngomong-ngomong tempat usaha, kalau zaman sekarang itu orang nggak hanya tentang mencari rasa makanan yang enak. Betul. Rasa makanan yang enak itu udah pasti wajib. Tapi sekarang itu orang-orang juga ngejar apa? Kenyamanan. Tongkrongan, Keren. suasana. Nah, kira-kira ada solusi nggak kamu? Pasti ada Pik kalau solusi. Oke. Tapi dengan budget yang ingat ya kita Biasa, kita berbicara budget yang minimal. minimal. Ya. Oke. Kalau maksimal nggak usah kita bahas, Pik. Iya. Kita ngomongin budget yang minimal. Apa itu kira-kira? Kita buat kafe kontainer, Pik. Masalahnya tuh kalau kafe kontainer tuh sekarang ini lumayan nih, udah mulai rame kan. Nah, tapi gimana caranya mensiasati buat kafe kontainer itu nggak pakai kontainer asli, Pik? Nah, gimana? Itu ada bahan material, Pik. Karena kalau kita ngomongin kontainer, iya kan, secara umum kan ukurannya ada yang 20 feet, ada 40. yang 40, ada yang 45 Yes. kan, yang mau dijual. Dan itu kan pasti udah jelas. Ya. Ya angkut aja udah mahal. Betul. Belum ada beberapa lokasi yang emang belum tentu bisa masuk tuh kalau kita pakai kontainer yang asli. Ya kan? Oke. Terkendala oleh jalan yang sempit, akhirnya nggak bisa masuk gitu kan. Jadi ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Nah, sekarang yang kita bahas itu gimana caranya kita mengejar bentuk kontainer, Oke. tapi dengan material yang berbeda dan yang pasti harganya juga jadi lebih murah, Pik. Jauh. Ya, lumayan. Nah, bahan alternatif untuk membuat kayak kafe kontainer Iya. apa bahannya? Ada beberapa pilihan material ya. Contohnya kayak spandek, bondek gitu. Nah, kalau spandek itu bisa lebih murah lagi, Pik. Nanti sahabat Kula bisa lihat nih harga spandek nih. Tertera kan harga spandek. Nah, Di mana itu kira-kira? oh, gampang, di semua material bangunan itu udah ada, Pik. Udah ada, Pik. Terus kalau misalkan bahkan sekarang kita bisa pesen langsung bikin tuh, jadi nggak usah kita tinggal ukur berapa ukuran yang kita mau. Kayak contoh misalkan kalau kontainer asli itu hitungan 20 feet, 40 feet. Ini kan kalau bahan spandek ini bisa kita custom. Kita mau ukuran cuman kayak gerobak, cuman 1 meter, 1,5 meter, 2 meter gitu. Nah, itu bisa disesuaikan dengan lahan yang kita punya. Nah, bahasan kita kali ini adalah gimana caranya ekspektasi kita mempunyai kontainer asli tapi terbatas karena budget dan situasi lahan yang terbatas. Nah, kita alihkan ke bahan material spandek atau bondek gitu. Kupas masalah kali ini kita sudah membuat desain. Ya. Ilustrasi Gambaran dalam bentuk 3 dimensi. Nanti akan dijelaskan langsung lebih detail oleh Kang Ux sembari melihat visualisasi ini. Yo. Oke, kupas Masalah. Nah, ini mungkin sahabat Kula nih, gue sedikit kasih gambaran ilustrasi buat sahabat Kula yang memang punya niat untuk buat tempat usaha dalam bentuk offline ya. Artinya sekarang itu kan lebih banyak nih orang jualan makanan gitu, minuman hanya lewat online nih, terbatas lewat online. Nah, ini ceritanya nih, bentuk realisasinya nih, nyatanya nih. Gimana caranya bikin kafe kontainer tapi dengan material yang berbeda, dengan bentuk yang mirip banget dengan kontainer aslinya, peti kemas aslinya. Nah, ini gue bikin ceritanya 2 lantai nih, Pik. Di bawah ini ada kitchen, ya kan, di depan buat penyajian juga, di samping mungkin buat take away. Nah, di belakang ini kitchen nih, Pik. Ruang kotor ya. Nah, ini masih ada tempat nongkrong. Nah, bisa dilihat tangga arah ke atas ada di sebelah kanan. Nah, depan.
Nah ini dalam nih Pik, kira-kira seperti inilah kurang lebih gambarnya Ica di dalam itu. Ini buat penyajian. Nah nanti sahabat kula rencana buat coffee shop ya kurang lebih mungkin kayak gini Pik. Jadi dari sisi manapun ini terlihat Pik. Ini emang cocok dibuat di area terbuka supaya pengunjung tuh bisa lihat langsung dari kanan, kiri, belakang, depan. Nah, enaknya kalau pakai spandek ini Pik bisa di custom. Jadi area sempit, jalan sempit itu masih bisa. Beda dengan peti kemas yang mungkin ya usahanya lumayan besar juga, itu harus jasa angkut segala macam. Nah, ini di lantai atas nih Pik, ini emang khusus buat nongkrong nih. Wah, ini enak banget kan, pagi, malam. Nah, ini sebenarnya gue bikin di ilustrasi terbuka, padahal ini bisa ditutup nih Pik untuk area atasnya ini. Nah, itulah kurang lebih Pik untuk gambaran ilustrasi. Oke, itu tadi Kak Ogi setelah membahas detail dari visualisasi 3D-nya. Mungkin di episode kali ini cukup dulu. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dari kami dari sisi manapun, dari segi penjelasan atau apapun. Sekali lagi mohon maaf, kami hanya ingin mencoba berbagi dengan ilmu kami yang serba sedikit. Ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Gue Opi, Gue Ugi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.